Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berikan satu video tentang bagaimana cara memasang flat visor di helm IMK CL Max. Ini adalah flat visornya KYT R10, RC7 dan K2R. Jadi kita akan pasang di helm IMK CL Max ini. Jadi rencananya ini kan akan dibuat ala soi dan diganti dengan menggunakan flat visor KYT ini. Tapi kendalanya adalah flat visor KYT ini kan tidak PNP langsung di helm IMK CL Max ini. Bagaimana cara mengakalinya agar pas? Jika teman-teman melihat video saya sebelumnya pasti sudah tahu tentang helm soi biru Suzuki itu kan helmnya memakai visor KYT ini tapi kelihatan pas ya. Bagaimana cara memasangnya? Mungkin jika ada teman-teman yang ingin mengcustom visor helm yang visornya itu belum ada yang flat lalu diganti dengan visor yang flat helm lain, ini salah satu caranya mengganti helm IMK ini dengan flat visor KYT, karena kan aslinya helm IMK ini belum ada flat visornya dan di sini ada seatboardnya. Jadi kita akan menggantinya dengan visor KYT ini. Langkah yang pertama bagaimana? Jadi langkah yang pertama kita harus mengukur dulu, mengetahui kira-kira tidak pasnya itu di bagian mana. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, ini agak kurang pas ya, ada rongganya. Dan nanti bagian celahnya ini kita akan menutup dengan dempul. Dan langkah yang harus dilakukan sebelum ke pendempulan, maka kita harus melihat dulu kira-kira berapa yang akan kita dempul. Kita bisa menandai bagian yang akan kita dempul dengan menggunakan wheel. Dan syarat sebelumnya adalah visornya harus ada dan plus ratchetnya juga harus ada ya. Jadi ratchet dan visor disiapkan, lalu helmnya, dan kita bisa tahu seberapa yang harus kita tutup dengan dempul. Jadi kita lihat dulu, lalu kita tandai menggunakan spidol. Jadi kurang lebih ini ya, yang akan kita dempul. Oke. Dan begitu juga dengan yang bagian kanan. Kita bisa mengira-ngiranya ya. Kalau tidak bisa mengira-ngira ya silakan diukur. Ya kurang lebih ini yang kita tutup. Oke. Selanjutnya kita akan dempul bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan ke proses pendempulan. Namun sebelum ke pendempulan, kita bisa menutup dulu bagian yang tidak memerlukan dempul, karena jika tidak kita tutup biasanya rentan terkena dempul saat proses pendempul. Ya, daripada kita nanti membuang waktu untuk membersihkan yang tidak memerlukan dempul, ya alangkah baiknya kita tutup saja dengan menggunakan solas atau masking. Kita tutup secukupnya yang tidak memerlukan dempul. Kita buka dempulnya, lalu kita bisa mengambil tempat untuk dempulnya, bisa
Jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak dan nanti sudah tercampur obat maka itu bisa terbuang sia-sia. Jadi ambil secukupnya, kurang tidak apa-apa, daripada lebih nanti hanya akan terbuang sia-sia. Kita aduk rata, kita campur header dan jempolnya. Jadi untuk untuk perbandingan header dan dembolnya itu kira-kira 1 kaleng itu, dan obatnya cukup kita bagi ya 1 sampai warnanya kira-kira berubah dari warna aslinya. Jangan terlalu banyak memberikan obat jempol headernya, karena itu akan mempercepat proses pengeringan. Tapi jika terlalu banyak juga tidak akan bisa kering, dan jika terlalu sedikit maka proses pengeringannya semakin lama dan hasilnya juga tidak akan kuat, tidak akan keras. Kita bisa oleskan ke bagian yang memerlukan dempul secukupnya. Untuk cara pengolesannya sendiri ya itu seenaknya teman-teman lah. Bagaimana dempul ini kan bisa ke bagian yang memerlukan dempul, ya terserah lah maunya gimana dioleskan seperti apa arahnya, itu teman-teman bisa mengira-ngira sendirilah. Kalau saya seperti ini caranya, kurang lebih perlahan, karena dempul itu sekali oles, kalau bisa jangan dioles usap bolak balik ya, berulang-ulang, karena itu akan merusak tatanan sebelumnya. Jadi perlahan-lahan. Oke, setelah proses pendembulan tahap pertama selesai, kita tunggu agak kering, namun jangan terlalu kering, dan kita bisa merapikan dulu bagian-bagian yang mungkin terlalu menonjol atau kurang rapi, tidak rata. Itu kita cutter, kita potong, kita iris-iris yang tidak perlu. Jadi agar nanti untuk proses pendembulan selanjutnya itu lebih mudah, karena sudah terbentuk sesuai pola yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan ke pendembulan tahap kedua. Ini untuk merapikan saja ya, agar tahap yang pertama pasti ada yang kurang, bagian-bagian yang kurang tertutup dempul, maka di pendembulan kedua ini kita oleskan lagi secukupnya, kira-kira rata. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian yang kanan ya. Dan hasilnya maka seperti ini. Ini sebelum diamplas, setelah proses tahap pendembulan pertama dan tahap kedua, sebelum diamplas seperti ini. Dan ini adalah hasil setelah kita amplas dan kita tempel, hanya tempel flat visor NKC flat visor KYT R7, R10 atau K2R. Ini hanya saya tempel, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini belum permanen ya, ini hanya saya tempel, kurang lebih ya inilah gambaran untuk hasil akhirnya nanti. Coba saya lepas, kita lepas, seperti ini hasil akhirnya ya, seperti ini, kurang lebih seperti inilah. Ini hasil akhir dari proses pendembulan. Dan setelah kita amplas, maaf tidak semua proses dari pengamplasan saya buatkan videonya, karena itu akan makan durasi yang sangat lama. Saya jelaskan saja tahap-tahap intinya seperti itu. Seperti ini ya. Nanti kita bisa merapikan lagi, mungkin ini kurang, lekukannya kurang rapi, kita bisa merapikan nanti lah saat proses pemasangan. Dan perlu diketahui untuk bagian visor ini ratchetnya sama sekali belum dipotong ya, ini masih utuh. Dan setelah ini kita juga masih memerlukan menyesuaikan ukuran ratchet ini agar bisa masuk ke lubangnya itu, karena ini tidak bisa juga langsung PNP ya, kita harus potong sedikit agar bisa masuk. Dan lubang untuk bautnya sendiri nanti juga kita sesuaikan. Oke, ini untuk tahap pendembulan saya kira cukup sampai di sini untuk pembuatan untuk custom di bagian
derajat mungkin bisa teman-teman kembangkan sendiri atau nanti bisa saya buatkan videonya lah. Ini khusus untuk untuk pendempulan sudah cukup memakan durasi waktu lebih dari 10 menit, jika aslinya ya lebih lah. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat, menginspirasi atau menambah pengetahuan bagi teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini dan support terus channel ini. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan silahkan share video ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum